Belum masuk. Cek cek cek.
Quick Response Code atau QR Code dapat berfungsi untuk berbagi tautan dan alternatif pengiriman dana secara digital. Gereja Toraja Jemaat Tangerang memperkenalkan QR Code standar pembayaran nasional sebagai alternatif pemberian persembahan secara digital. Kode ini bisa berlaku untuk semua aplikasi dompet digital yang berlaku di Indonesia. Cara persembahan menggunakan QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang sangat mudah. Jemaat dapat menggunakan QR Code yang dibagikan di dalam grup WhatsApp Jemaat Tangerang atau pada display tayangan video kebaktian online setiap minggunya. Jemaat dapat memindai atau scan kode QRIS yang tersedia dengan aplikasi dompet digital yang dimiliki. Isi jumlah persembahan yang ingin diberikan dan persembahannya akan langsung tersalurkan. Dengan cara ini, identitas pemberi persembahan akan tetap anonim seperti metode persembahan konvensional. Selamat mencoba pengalaman baru dalam memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Akan dilayani oleh Saudara Rensi Arnica Bangri, mahasiswa KKLI AKN Toraja, dibantu oleh Majelis Bertugas, tim musik, dan tim live streaming. Terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati pelayanannya. Persembahan. Selama ibadah dilaksanakan secara online, jemaat dapat memberikan persembahan syukur, PSB, dan persembahan lainnya melalui rekening Gereja Toraja Jemaat Tangerang dengan mengirimkan bukti transfer ke bendahara, dan juga dapat memasukkan kolekte hari Minggu atau persembahan lainnya dengan cara scan barcode QRIS. Niat nikah. Jika tidak ada halangan dan keberatan yang sah, maka akan diteguhkan dalam pemberkatan nikah kudus Saudari Sandri Matutu Palebangan dengan Saudari Francisca Feliana Velki pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 pukul 9 WIB di Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Mohon dukungan doa segenap jemaat. Undangan dari keluarga, majelis gereja, dan anggota Jemaat Tangerang. Resepsi Sabtu tanggal 26 Februari 2022 pukul 16 sampai 18 WIB, Palma One Grand Ballroom, Jalan HR Rasuna Said, Kapling X 2 nomor 4, Kuningan. Rapat evaluasi program kerja tahun 2021 dan rapat penyusunan program tahun 2022 PWGT Jemaat Tangerang akan dilaksanakan pada hari tanggal Senin 21 Februari 2022 pukul 17 WIB sampai selesai melalui Zoom meeting. Mohon kehadiran seluruh pengurus PWGT Jemaat Tangerang dalam rapat tersebut. Warta SMGT. Dalam rangka menyambut Pekan Anak dan memperingati HUT ke-67 SMGT, akan dilaksanakan beberapa kegiatan. Berikut jadwal Pekan Anak SMGT.
Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Gereja dan segenap jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun sepekan ke depan. Tuhan memberkati. Berita sakit. Mohon doa segenap jemaat untuk anggota jemaat yang sakit. Bapak Yulianus Rombetasik, Bapak Peter Masang, Ibu Feni Marsanta dan adik Juro, dan beberapa anggota jemaat yang terpapar COVID-19. Berita duka. Telah kembali ke pangkuan Bapa di sorga, almarhum Bapak Petrus Paranoan, Papa Badi, kakak dari Ibu Yuliana Mangiwa atau Nenek Nail. Almarhumah Ibu Septin Mangiwa, Mama Yolan, kakak dari Ibu Yuliana Mangiwa atau Nenek Nail. Segenap anggota dan majelis jemaat Tangerang menyampaikan duka cita yang dalam. Semoga segenap keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Amin. Jadwal ibadah. Ibadah hari Minggu 27 Februari 2022 akan dilayani oleh pelayan firman Pendeta Kartini R. Pakonglean, petukaran pelayan firman KPJ. Penanggung jawab ibadah Penatua Amsi Salu Ambalinggi. Sekian warta jemaat, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh kasih Allah tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Setiap detik kita menerima limpahan kasih-Nya. Dalam ibadah hari ini, kita akan bersama dengan anak-anak kita sekolah minggu untuk merayakan pembukaan Pekan Anak Gereja Toraja. Selamat hari Minggu, Papa, Mama, Om, Tante, Kakek, Nenek, Kakak, dan teman-teman semua. Mari kita menikmati perayaan hari ini dalam serotan tema Kasih yang Tuntas. Jemaat diminta bangkit berdiri. Puji Dia
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Jemaat, silakan duduk kembali. Bersama-sama di hari ini kita kembali diberi waktu untuk datang di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Orang tua dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan menginginkan kita menyatakan kasih yang tuntas kepada semua ciptaannya. Akan tetapi kita lemah dan terbatas. Kita sering gagal mempraktekkan kasih yang tuntas itu. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdosa kepadamu karena kami belum sepenuhnya menyatakan kasih yang tuntas kepada orang tua kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdosa kepadamu karena kami belum sepenuhnya mewujudkan kasih yang tuntas kepada anak-anak kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Orang tua dan anak-anak, inilah berita anugerah yang datang dari Allah kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan dosa. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Efesus 6 ayat 24. Bersyukur kepada Tuhan. Dengarkanlah dan hiduplah dalam petunjuk hidup baru ini. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36. Mari kita membaca Mazmur dari Mazmur 37 ayatnya yang ke-1 sampai 11. Kebahagiaan orang fasik semu dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Janganlah marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik.
Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Amin. Tiba saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Bacaan kita minggu hari ini, pembacaan pertama dari Kejadian 45 ayat 1 sampai ayat 15. Pembacaan yang kedua dari 1 Korintus pasal 15 ayat 42 sampai ayat 50. Dan bacaan Injil Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Kami mau membaca Alkitab, berkatilah kami supaya bisa mengerti. Ya Roh Kudus, bukalah hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita yang pertama terambil dari Kejadian pasal 45 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Firman Tuhan demikian. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah susah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosem dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi,
supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu, ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknya leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan yang kedua terambil dari 1 Korintus 15 ayat 42 sampai dengan ayat yang ke-50 di bawah perikop kebangkitan tubuh. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Jemaat, mari kita berdiri. Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai ayat 36. Firman Tuhan, kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab, jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian.
Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Ya, shalom. Salama lako kita solanasang. Melalui pembacaan kita di minggu hari ini, kita akan dituntun dalam satu tema, yaitu kasih yang tuntas. Pak Kaboro Sundun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita memasuki Minggu Pekan Anak Gereja Toraja. Dan sungguh menarik tema kita hari ini, kasih yang tuntas. Kasihmu na tuntas siapa? Iya. Jadi bisa juga jika kita artikan ini adalah sebuah kasih yang sempurna. Kita semua tentu sudah lazim dengan kata kasih. Bahkan mungkin dalam kehidupan kita sudah sering melakukan kasih. Dan melalui tema kita di minggu hari ini, kita diajak untuk memahami arti dan wujud dari kasih yang tuntas. Kita pun diajak bagaimana kita terus menghidupi kasih yang tuntas itu di dalam kehidupan kita sebagai karakter Kristiani. Nah, pada saat saya mempersiapkan bahan ini, hal yang menjadi renungan bagi saya secara pribadi yaitu, jika ada kasih yang tuntas, itu berarti ada kasih yang tidak tuntas. Pertanyaan bagi saya pribadi, bahkan untuk kita semua, apakah kasih yang selama ini kita terapkan itu adalah kasih yang tuntas, atau justru kasih yang tidak tuntas? Bagaimana kasih yang selama ini kita pahami? Sudahkah kita hidup dalam kasih yang tuntas? Karena tidak bisa disangkal Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam kehidupan kita bukan kasih yang kita terapkan, melainkan dendam dan pembalasan. Ketika ada orang yang membenci kita, apa yang kita lakukan? Kita akan balas dendam. Bukannya kita mendoakan yang baik, justru kita mengutuk. Iya, biasa nakoto raya, kimu malioren ditulakom tibalik tua. Iya, itu adalah bentuk kutukan, bukan doa yang baik. Kita dendam kepada orang yang membuat kita tidak baik. Bahkan ini adalah dikatakan oleh firman Tuhan bahwa ini adalah cara hidup yang lama. Mengasihi dengan sempurna berarti kita harus menerima kelebihan dan kelemahan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mengasihi orang lain tanpa harus membalas apa yang mereka lakukan kepada kita. Dan melalui bacaan utama kita hari ini, Injil Lukas pasal 5, pasal 6, kita bisa melihat bahwa di sini Tuhan Yesus mengajarkan hukum yang baru, yakni mengasihi musuh. Jika kita perhatikan konteks pembacaan ini,
kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus memberikan pengajaran ini untuk menjungkir balikkan kebiasaan lama yang dipraktekkan oleh bangsa Israel pada saat itu. Kita bisa baca dalam Keluaran pasal 21 ayat yang ke-24. Di situ dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, dan kaki ganti gigi. Ya, di sini kita bisa melihat ada hukum pembalasan yang diterapkan oleh bangsa Israel pada saat itu. Oleh karena itu, melalui khotbah Yesus, Yesus menyampaikan tentang bagaimana mereka hidup sebagai manusia yang baru. Karena itu, melalui pengajaran Tuhan Yesus ini, Ia memberikan suatu gaya hidup yang baru, yakni mengasihi musuh. Itu artinya bahwa jika orang percaya dihina, tidak perlu dibalas dengan penghinaan. Kita juga harus terbuka untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan kita. Jangan kita egois. Ulurkanlah tanganmu kepada orang yang membutuhkan, dan jangan pernah menyakiti atau mengambil kepunyaan orang lain. Melalui bacaan ini, Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi musuh. Karena sudah menjadi sebuah kenyataan bahwa di dalam kehidupan kita saat ini, kita begitu melihat banyak permusuhan, banyak kebencian, banyak persaingan, banyak saling menyerang, bahkan saling membunuh. Kita bisa melihat bahwa dunia saat ini sedang mengalami krisis kasih. Dalam keadaan seperti inilah, Yesus mengajarkan kita, kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah ajaran yang sulit untuk kita lakukan. Tetapi inilah perintah Allah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Kita diajak untuk mendoakan orang-orang yang membenci kita. Kita tidak membalas dendam, serta tidak mengambil apa yang diberikan kepada orang lain. Ketika ada orang yang memfitnah kita atau menyakiti kita, jangan kita juga membalas dengan penghinaan, fitnah atau menyakiti. Intinya bahwa jangan membalas. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan menuntut kita untuk mengasihi musuh? Mengasihi musuh mau memperlihatkan bahwa standar mengikuti Yesus itu adalah sebuah standar yang tinggi. Ketika kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, nakua puang Yesu, kamiluan apa ralako kalemu? Moi to kadake gauna? Inang kamasaidu kaya to mamase lako kalena. Jadi itulah kata firman Tuhan. Ini adalah sebuah standar yang sangat tinggi yang juga memperlihatkan bahwa standar kesucian seorang pengikut Kristus itu sangat perlu. Hal ini yang akan membedakan kita sebagai orang percaya, sebagai seorang pengikut Kristus dengan orang yang bukan pengikut Kristus. Karena itu kita membutuhkan tekad yang sangat tinggi, bahkan kita membutuhkan kesungguhan untuk bisa menerapkan apa kata firman Tuhan ini. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita terus berjuang untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Berbuat baiklah, bermurah hatilah seperti Tuhan Yesus yang tetap berbuat baik, tanpa memandang muka, bahkan rela berkorban demi menyelamatkan kita. Umban natongan rah, tu disang apa kaborok sundun. Kasih yang tuntas itu adalah kasih seperti yang dipraktekkan oleh Tuhan Yesus. Kita hidup menjadi manusia baru yang berpusat pada kasih Kristus.
Kasih itu bukan hanya semacam teori, tetapi kasih adalah sesuatu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kasih yang tuntas itu ada pada diri Yesus yang juga dipraktekkan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya di dalam pembacaan kita. Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya meskipun mereka telah berbuat jahat kepada Yusuf. Pada saat itu Yusuf berusaha menenangkan saudaranya yang terkejut, gemetar dan ketakutan. Bapak Ibu Saudara, di sini kita bisa melihat bahwa kejahatan pasti akan gemetar di depan kebenaran. Yusuf menampakkan karakter kasih yang utuh. Hal ini nampak pada perkataan Yusuf dalam ayat yang kelima pembacaan kita. Janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf sangat yakin bahwa kehadirannya di Mesir adalah rancangan Allah untuk kebaikan semua orang, termasuk keluarganya. Inilah kasih yang tuntas dan sempurna dari Allah yang dinyatakan dalam diri Yusuf. Karena itu Bapak Ibu Saudara, melalui Yusuf kita belajar bahwa berpikir positif merupakan suatu syarat untuk mampu berbuat kasih. Di sini juga kita melihat bagaimana Yusuf pada saat itu tetap mengasihi saudara-saudaranya. Ia mampu melihat ada rencana Tuhan di balik setiap yang dialami. Meskipun pada saat itu ia disakiti oleh saudara-saudaranya. Tetapi sebuah standar yang sangat tinggi dipraktekkan oleh Yusuf. Mengasihi meskipun ia disakiti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ada orang yang mengutuk atau membenci kita, biasa dikuah, namui saya rokok kaburu tak kulepak kadai. Iya, jadi firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Kita tidak boleh bermusuhan dengan orang lain. Tetapi Mbak dikuah, tetapi dia menyakiti saya. Nah gosip bangna. Bagaimana mungkin saya mengasihi dia? Ina abangnya lah dipakaboro, nah siksa bangki. Ya pasti itu akan muncul dalam pikiran kita. Tetapi Bapak Ibu, kesalahpahaman dengan orang lain itu tidak bisa kita hindari dalam kehidupan kita. Tidak hanya orang lain, kita pun juga bisa melakukan itu. Karena itu, mengasihi bukan hanya kepada orang yang mengasihi, dan berbuat baik bukan hanya kepada yang berbuat baik kepada kita. Mendoakan orang yang membenci kita, tidak membalas, memberi kepada yang meminta. Dan yang paling penting ialah berbuat kepada orang sesuai apa yang kita kehendaki agar orang berbuat kepada kita. Pasti ketika kita melakukan sebuah kesalahan kepada orang lain, kita berharap bahwa semoga tak enak balas silaku aku. Ya, jika kita berharap demikian, maka lakukanlah juga demikian. Ini adalah sebuah hal sederhana. Bagaimana kita ingin diperlakukan, maka perlakukan juga lah demikian kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melakukan kasih yang tuntas atau kasih yang sempurna pasti sangat sulit dalam kehidupan kita. Tidak semudah kita mengucapkannya, tetapi bukan suatu hal yang mustahil. Bukan suatu hal yang mustahil, hanya saja seperti yang dikatakan oleh pemazmur lewat bacaan mazmur kita hari ini bahwa dibutuhkan keteguhan, dibutuhkan kesetiaan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan makin serupa dengan Kristus. Karena itu, untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus dibutuhkan perjuangan, yakni hidup yang dilandasi oleh kasih Allah. Kasih Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Tuhan Yesus telah memberikan teladan kasih kepada kita melalui pengorbanannya. Bahkan di dalam keberadaan keberdosaan kita pun
Tuhan Yesus mau berkorban untuk menyelamatkan kita. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada alasan bagi kita orang percaya untuk tidak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Tidak ada alasan bagi kita untuk hidup setia dalam kehidupan kita. Karena itu, orang-orang percaya juga mesti memahami dengan benar kasih Allah yang utuh. Kita harus membenci segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kasih Allah. Kita harus mengetahui bahwa Allah mencintai manusia yang berdosa, tetapi Allah tidak mencintai dosa. Roh Kudus menolong kita untuk terus hidup dalam kasih bersama keluarga dan anak-anak kita melalui pembukaan Pekan Anak Gereja Toraja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari bersama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Dalam saat teduh, kita membuat komitmen di hadapan Tuhan untuk benar-benar melakukan firman-Nya yang datang kepada kita hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita berdiri. Bersama-sama kita mengucapkan 12 pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, hidup yang kekal. Amin. Kita kenal
dengarkanlah firman Tuhan yang melandasi persembahan kita. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Mazmur 141 ayat 2. Semua yang tercipta. Mari bersama-sama kita berdoa syafaat, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang penuh kasih di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih setia yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami, nyata penyertaan-Mu bagi kami dalam ibadah kami pada saat ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk terus hidup dalam kasih yang Tuhan ajarkan. Tuhan yang akan memampukan kami agar kami terus hidup sesuai dengan seluruh kehendak Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, bersama-sama di pagi hari ini kami datang berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu secara khusus di Jemaat Tangerang di tempat ini. Berkati dalam keluarga masing-masing, dalam berbagai tanggung jawab yang Tuhan berikan, tanggung jawab sebagai orang tua, bahkan tanggung jawab sebagai seorang anak. Tuhan yang akan terus menolong, bahkan memberkati kami, memberikan selalu kekuatan, kesehatan dalam berbagai tugas dan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami mendukung dalam doa saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit. Kami berdoa untuk saudara kami Yulianus Rombetasik, Bapak Peter Masang, Ibu Vini Marsanta dan adik Juro. Juga kami berdoa untuk Papa Mama Vito yang saat ini sedang mengalami isoman, dan juga beberapa anggota jemaat yang terpapar COVID-19. Tuhan yang akan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, memberkati setiap usaha yang dilakukan, sehingga dari semua itu boleh memperoleh kekuatan bahkan kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga yang berduka, Bapak Petrus Paranoan, kakak dari Ibu Yuliana Mangiwah, dan Ibu Septin Mangiwah, kakak dari Ibu Yuliana Mangiwah. Tuhan, Engkau memberkati keluarga dalam menghadapi duka cita ini. Biarlah mereka terus percaya bahwa di dalam Tuhan ada penghiburan sejati, sehingga mereka boleh semakin dikuatkan untuk menghadapi pergumulan ini. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, berbagai pelayanan dan kegiatan dalam jemaat kami doakan, pelayanan-pelayanan ibadah,
bahkan pelayanan majelis jemaat dan pelayanan diakonia jemaat. Tuhan yang akan memberkati sehingga setiap pelayanan yang diangkat boleh dikerjakan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Pun Tuhan, program kerja majelis dan OIG yang telah disiapkan bersama-sama, berkati sehingga boleh direalisasikan dengan baik, dan itu semua hanya untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Pun Tuhan, rencana rapat PWGT yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2022, Tuhan memberkati rencana ini sehingga pada waktu yang telah ditentukan boleh dilaksanakan dengan baik. Pun pekan anak, dalam pekan anak Gereja Toraja, Tuhan memberkati setiap bentuk pelayanan yang akan dilakukan sehingga dari semuanya itu boleh terlaksana oleh karena Tuhan yang berkenan. Pun Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan gereja baik di lingkup klasis Pulau Jawa, wilayah 4, bahkan Sinode Gereja Toraja, lingkup PGI. Tuhan yang akan memberkati setiap pelayan yang Tuhan pakai sehingga boleh betul-betul memberi diri untuk melayani di tengah-tengah jemaat, bahkan orang-orang yang Tuhan pakai. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, berkati setiap bentuk pekabaran Injil yang dilakukan sehingga pekabaran Injil itu boleh dilaksanakan oleh karena Tuhan yang berkenan bagi kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami. Kami berdoa untuk tenaga kesehatan dan pemerintah dalam penanggulangan wabah COVID-19 yang pada saat ini sedang melanda kehidupan kami. Berkati kami semua, biarlah setiap hal yang dilakukan, bahkan usaha yang dilakukan, itu boleh menghasilkan hasil yang terbaik menurut apa yang Tuhan kehendaki. Karena kami percaya Tuhan, bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhan. Bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan berkati, sehingga boleh terus bertumbuh di dalam kesejahteraan. Dan di tengah-tengah masyarakat nama Tuhan tetap dipuji dan memuliakan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, seluruh kehidupan kami, pergumulan kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pengutusan dan berkat, baiklah kita berdiri. Sebelum kita menerima pengutusan berkat, marilah kita memuji nama Tuhan, ingat akan nama Yesus. Pergilah ke tengah-tengah kehidupanmu sehari-hari, seperti Yusuf yang selalu mengingat Tuhan kemanapun ia pergi, seperti Daud yang selalu percaya pada waktu Tuhan di tengah keadaan yang tidak menyenangkan sekalipun, seperti Paulus yang berjuang untuk terus menjadi sempurna seperti Yesus. Kesemuanya itu sudah disempurnakan Yesus melalui teladan kasih yang tuntas. Maukah kamu melakukan kasih yang tuntas? Kami mau melakukan kasih yang tuntas. Mari terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Haleluya. Amin. Jemaat yang kekasih, kita tetap berdiri dan mengakhiri ibadah kita dengan nyanyian syukur, sudah waktunya. Kita memohon berkat.
Demikianlah ibadah hari Minggu dan pembukaan Pekan Anak Gereja Toraja. Majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang mengucapkan selamat hari Minggu. Salam sehat untuk kita sekalian. Tuhan memberkati. Pengabdian saudara kita Rensi Arnishe Bangri dalam bentuk praktek kerja lapangan atau PKL selama 2 bulan di Gereja Toraja Tangerang sebagai salah satu persyaratan sebagai mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Toraja yang dulu disebut Staken. Maka kita dari Jemaat Tangerang akan menyampaikan ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sabara kepada Bapak kami. Silakan. Baik, terima kasih kepada Majelis Gereja yang bertugas di hari ini, yang boleh memberikan waktu dan kesempatan bagi kami atas nama pimpinan Majelis Gereja mewakili wadah-wadah pelayanan di tengah Jemaat Tangerang dan tentunya semua warga jemaat Tuhan yang ada di Jemaat Tangerang di sini. Patutlah kita bersyukur bersama-sama bahwa hari ini kembali kita dimungkinkan untuk membangun relasi dengan Tuhan kita lewat ibadah dan juga dalam bersekutu dengan saudara-saudara sepersekutuan, baik yang boleh beribadah secara onsite. Ya, di sini kami ada beberapa orang, ada pelayan-pelayan yang bertugas dan juga berapa yang hadir beribadah, dan juga tentunya Bapak Ibu yang beribadah dari rumah-rumah kita masing-masing, dan mungkin juga ada simpatisan yang ikut beribadah melalui siaran Getorta di hari ini. Izinkan kami menyapa kita semua dengan ucapan Shalom, selamat hari Minggu dan salam sehat selalu tentunya. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, benar hari ini bahwa telah tiba waktunya bagi anak kekasih kita, saudara terkasih kita, mahasiswa KKL dari Institut Agama Kristen Negeri ya di Toraja, bahwa tiba saatnya untuk mengakhiri proses pelayanan, proses belajar di tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Ya, jadi waktu yang diberikan bagi mereka ada 2 bulan ya. 2 bulan dan hari ini kalau tidak salah Rensi ya pas 2 bulan ya. Iya, tanggal 20 dia datang dan tanggal 20 Februari hari ini kita akan lepas bersama-sama. Nah, tentunya bahwa kemarin di hari apa kemarin ya di Tongkonan? Hari Kamis ya. Jadi kemarin hari Kamis di Jemaat Kota mahasiswa KKL yang ada, karena di kelas 10 Jawa ada 4 mahasiswa yang hadir. 1 di Ebenezer Bekasi, 1 di Jemaat Galaksi, 1 di sini dan juga 1 di Batam sana. Nah, yang di Batam tidak sempat hadir,
dan hanya 3 orang yang mengikuti supervisi dari dosen, dan kebetulan yang hadir adalah rektor mereka, rektor IAKN, Bapak Pendeta Dr. Joni Tapingku. Nah, tentunya mereka ditanya apa-apa yang kamu buat di tengah jemaat. Lalu ketika saya melirik Lensi, dia balik melirik ke saya. Mungkin dia mau katakan, Pak Pendeta, saya yang paling sedikit jam terbang saya di tengah jemaat Tangerang. Apa yang saya mau katakan Bapak Ibu, bahwa memang di tengah-tengah pandemi COVID yang memapa kita bersama-sama, ya harus kita akui bahwa ibadah pelayanan kita ya sangat-sangat terbatas untuk dilayankan, ya, secara khusus ibadah yang sifatnya on-site, juga dengan organisasi intra gerejawi yang ada. Tetapi saya mau katakan bahwa dengan adanya pandemi COVID tidak berarti bahwa teman kita, anak kita, saudara kita, adik kita Rensi tidak mendapatkan pembelajaran di tempat ini. Tetapi saya percaya bahwa ada saja hal-hal yang luar biasa yang bisa didapatkan, paling tidak untuk memotivasi, memberikan pencerahan kembali di lingkungan kampus. Iya, seperti biasanya namanya mahasiswa KKL, ya waktu kami dulu, kami Ritunoka melayani, banyak sekali pelayanan, ya. Apalagi namanya mahasiswa masih bujang, ya banyak saja pemuda yang rindu dilayani. Tetapi inilah persoalan kita bersama-sama, bahwa pandemi COVID benar-benar membatasi kita untuk berjumpa secara langsung, ya, lewat pertemuan-pertemuan ibadah kita. Dan tentunya mewakili seluruh jemaat Rensi, mewakili seluruh majelis gereja, pengurus organisasi intragereja, pekerja-pekerja gereja, kepanitiaan dan tim kerja yang ada di tengah jemaat Tuhan di sini, tentunya menghaturkan terima kasih, ya, atas kehadiran, atas pelayanan, atas kebesaran hati dan juga kesabaran dari Rensi untuk belajar di tengah jemaat Tuhan di sini. Ya, tentunya banyak-banyak di rumah bersama Tante Esther di sini, ya. Ya memang terbang jam kita untuk keluar sangat-sangat terbatas, tetapi tidaklah menjadi persoalan untuk belajar dan terus belajar. Ya, jadi sekali lagi segala keterbatasan jemaat Tuhan di sini mohon dimaafkan. Nah, ada harapan kami bagi Rensi bahwa untuk kembali ke lingkungan kampus, ya tentunya untuk semakin mempersiapkan diri, ya, menyusun skripsi, ya Rensi, ya. Ya, besar harapan kami jemaat Tuhan di tempat ini bahwa itu boleh dikerjakan dengan sebaik-baiknya, lebih serius lagi, dan tentunya bahwa di tahun-tahun ke depan, ya, sebagaimana kerinduan Rensi, kerinduan jemaat Tuhan di sini, bahwa kami akan mendengar Rensi sudah menyelesaikan studi dengan baik, bahkan Tuhan izinkan boleh menjadi proponen dan boleh menjadi hamba Tuhan. Itu doa dan harapan kami semua jemaat Tangerang di tempat ini. Nah, mungkin 3 minggu yang lalu, ya, Gereja Toraja, ya, seleksi proponen ada 548 yang mendaftar, tetapi yang diterima hanya 70 orang. Artinya persaingan sangat-sangat ketat, dan juga bahwa tentunya kita berpikir sedemikian rupa bagaimana membenahi diri, bagaimana untuk mempersiapkan diri menghadapi realita-realita yang ada ke depan. Dan kepada saudari Rensi, sampaikan salam kami, ya. Lakoin do ambek di rumah, ya, di Pangleon, ya. Ya, di Pangleon di Rembon. Sampaikan salam kami kepada mereka, kepada adik-adik. Sampaikan salam kami kepada dosen, ya, secara khusus rektor yang sudah datang menjumpai Rensi dan tentunya teman-teman. Salam hangat dari jemaat Tangerang di tempat ini. Ya, tak sesuatu yang boleh diberikan jemaat Tuhan di sini, tetapi inilah kehadiran kita bersama-sama. Kita saling menopang untuk semakin maju, semakin bertumbuh, bahkan untuk bisa memberikan buah-buah yang baik ke depan.
Jadi sekali lagi terima kasih Saudara Rensi ya. Dia akan berangkat nanti hari Selasa jam 10 penerbangan mereka kalau tidak ada halangan ya. Jadi artinya malam hari ini besok masih ada bersama dengan kita, Selasa pagi berangkat bersama dengan teman-teman kembali ke kampung halaman. Saya kira itu saja, lebih kurangnya mohon dimaafkan dan salam sehat bagi kita semua. Tuhan Yesus kita muliakan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Sabara. Ucapan terima kasih yang kedua akan disampaikan oleh saudara kita Rensi Arnisha Bangri. Kami silakan. Iya, terima kasih kesempatan boleh diberikan kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua kata, sang buku duang buku kada, asik. Tentu pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan karena boleh memberi kita kesempatan untuk tetap ada sebagaimana kita ada hari ini. Secara khusus saya pribadi bersyukur boleh diberi kekuatan untuk ada di tengah-tengah jemaat selama kurang lebih 2 bulan. Pertama-tama saya berterima kasih kepada semua jemaat, majelis gereja, bahkan Bapak Pendeta sebagai mentor saya di sini. Terima kasih selama 2 bulan boleh bersama-sama dengan saya, meskipun tidak banyak yang saya lakukan. Dan ini menjadi salah satu pergumulan saya ketika saya baru datang. Ini Pak. Iya. Salah satu yang jadi pergumulan saya, ya kayak misalnya misa-misa umum, hal yang saya pikirkan adalah mohon maaf, saya datang di sini untuk belajar, tetapi ternyata lebih banyak waktu saya untuk berdiam diri. Karena itu, secara pribadi, saya mohon maaf, tak banyak yang bisa saya lakukan. Tetapi, seperti apa yang Pak Pendeta bilang, waktu saya pertama datang, Rensi banyak belajar lewat pengamatan saja. Dan secara pribadi banyak hal yang saya pelajari secara khusus di tengah-tengah jemaat di tempat ini. Saya secara pribadi mengakui bahwa kelemahan saya adalah mental masih kurang. Karena itu di tengah-tengah jemaat di sini saya belajar untuk bagaimana lebih mengevaluasi diri ke depan untuk lebih baik. Bahkan mohon maaf juga jika mungkin ada kata-kata saya yang tidak sesuai, bahkan tindakan saya yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin banyak hal yang jemaat di sini harapkan, tetapi itulah yang menjadi keterbatasan saya. Dan
Bahkan saya berterima kasih beberapa jemaat juga dari majelis sudah sempat memberikan saya beberapa saran, dan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi bagi saya untuk melanjutkan pelayanan nantinya. Saya secara pribadi berterima kasih untuk semua itu. Kemudian saya meminta dukungan doa dari kita semua. Jika Tuhan berkenan, saya kembali ke kampus untuk melanjutkan studi, dan jika Tuhan berkenan di tahun ini boleh menyelesaikan pendidikan. Karena itu mohon dukungan doa dari kita semua. Kemudian terima kasih juga untuk beberapa pelayanan yang boleh dipercayakan kepada saya dalam berbagai keterbatasan. Mohon dimaafkan karena mungkin dalam beberapa minggu di sini baru saya diberikan pelayanan. Tetapi meskipun demikian, banyak hal yang saya pelajari. Terima kasih untuk semua itu. Ada titipan salam dari dosen kami, Rektor IAKN Toraja, yang juga merupakan dosen supervisi kami, yang menyampaikan salam kepada jemaat di sini, kepada kita semua. Dan kemudian soal saran dan juga kritikan, terima kasih Bapak Ibu majelis yang sudah memberikan saya saran kritikan. Bahkan tadi kita semua sudah melihat bagaimana pelayanan saya. Mohon maaf untuk kekurangan, dan jika ada yang masih ingin memberikan saran yang akan menjadi bahan evaluasi bagi saya terbuka. Dari Bapak Pendeta secara khusus sebagai mentor saya. Dan juga Bapak Ibu majelis, bahkan rekan-rekan pemuda, terima kasih sudah banyak dilibatkan meskipun masih dalam proses belajar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Ya, terima kasih. Aplaus yang baik untuk saudara kita Rensi Arnis Bangri. Terima kasih atas penyampaian ucapan terima kasihnya. Yang berikutnya adalah pemberian tanda kasih. Sorry tadi disebutkan tadi kok sampai ada Rensi itu nangis ya. Nggak ada yang salah sih sebenarnya ya. Kelihatannya kasihnya udah tuntas ya tadi ya. Itu udah tuntas tadi, udah disampaikan tadi. Jadi kita di sini nggak ada yang menyimpan dendam lagi. Mungkin suatu saat Ade Arnis akan kesini lagi loh. Ya. Selanjutnya adalah penyerahan tanda kasih kepada Ade Rensi Arnis Bangri. Yang pertama, sebagai wakil dari jemaat akan disampaikan oleh Ibu Elizabeth. Silakan, Saudara Rensi. Ayo pengambilan foto. Ya, terima kasih. Penyerahan tanda kasih yang kedua akan diberikan oleh PKB, akan disampaikan oleh Bapak Komeski Siri. Bapak Ibu sekalian, betul kata Rensi tadi bahwa pelayanannya dalam 2 bulan itu singkat sekali. Jadi memang dan kita juga terbatas. Tapi ada satu hal yang saya ingin sampaikan kepada Rensi. Mungkin tidak semua dari mereka yang boleh merasakan dinamika satu rapat majelis yang terbuka, dan itu pembelajaran yang
hanya bisa terjadi dalam setahun. Pak Pendeta pun mungkin dulu waktu mahasiswa tidak mendapatkan itu, dan itu menurut saya itu hal yang sangat baik. Semoga itu membantu dan melihat seperti apa dinamika di dalam berjemaat. Pada moto selamat berjuang, mudah-mudahan bisa kembali lagi ke sini ya nanti, Rensi. Ya. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan. Kemudian pemberian tanda kasih yang ketiga dari penasehat PWGT. Dalam hal ini akan kami wakili terima kasih. Kemudian yang berikutnya adalah dari PPGT akan disampaikan oleh Saudara Inggar. Kepada Saudara Inggar kami silakan. Ya, terima kasih. Aplaus. Sekarang kan mungkin Rensi masih masuk PPGT ya. Nanti suatu saat akan masuk juga menjadi calon PWGT. Kemudian pemberian tanda kasih yang berikutnya dari SMGT. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ben Pareang. Kepada Bapak kami silakan. Ya, sebelum pemberian tanda kasih mungkin mewakili pengurus sekolah minggu yang ada di rumah sana. Pengurus-pengurus sekolah minggu yang tidak sempat hadir saat ini, ada adik satu ya, adik Lilian ya, anak sekolah minggu. Ya, pengurus dan anak sekolah minggu, terima kasih kepada Saudari Rensi. Ya, Rensi juga sudah melibatkan diri di pelayanan sekolah minggu ya, walaupun lewat ibadah Zoom. Kemudian juga saya mewakili majelis gereja, secara khusus juga bidang persekutuan. Terima kasih kepada Rensi banyak melibatkan diri dalam mengambil pelayanan-pelayanan di ibadah Zoom malam, renungan harian Toraya rutin. Terima kasih. Masih ada PR-nya besok Selasa ya, renungan harian Toraya. Ya. Mungkin nanti rehatnya keluar udah di pesawat Rensinya. Ya, terima kasih dari sekolah minggu dan majelis gereja. Saya sampaikan dari sekolah minggu ya. Ya, aplaus. Terima kasih. Dengan selesainya acara ini, maka selesainya sudah acara untuk pembukaan Pekan Sekolah Minggu Anak. Diminta kita foto bersama. Silakan.